destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dodolorku di Bandobai Berado. Di kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita bertemu tentunya dalam acara dialog interaktif dalam studio. Dan dialog interaktif dalam studio kali ini kita membahas tentang tema Nobel Sastra 2024. Nah dodolor, di studio sudah hadir para narasumber kita. Belagak dengan baju batiknya luar biasa. Siapa nian gerangan para narasumber kita ini, pepatah bijak mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi kita kenalan dulu dengan kedua narasumber kita. Yang pertama kami panggil Kando belah dua-duanya. Kando Ahmad Muhaimin, beliau adalah seorang penulis dan juga pengurus Dewan Kesenian Sumatera Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat kan Doi? Sehat. Alhamdulillah sehat. Penulis, pengurus Dewan Kesenian Sumatera Selatan, benar kan Doi? Pengamat juga. Jadi panjang getinya. Nah selain dari Kando Muhaimin ini ada Kando kita, Kando Anto Narasoma. Ini beliau adalah seorang wartawan senior, seorang penyair juga, dan juga pengurus Dewan Kesenian Sumatera Selatan. Selamat pagi juga Kando Anto. Pagi, alhamdulillah. Sehat Oh ya, alhamdulillah sehat sekali. Sehat sekali. Yo. Lupa makan obat lah ya. Jangan lupa makan obat, pasti sehat ya, Dai. Oke, dodolorku di mana berada. Hari ini kita bahas tentang temanya adalah Nobel Sastra 2024 ya. Nah, terkait dengan Nobel Sastra 2024 ini, dodolor perlu mungkin kami sedikit menginformasikan bahwa untuk Nobel Sastra ini di mana penghargaan Nobel Sastra 2024 ini dianugerahkan kepada penulis asal Korea Selatan yang bernama Han Kang, di mana penghargaan tersebut diumumkan oleh Sekretaris Permanen Swedish Academy ya, Mats Malm pada 10 Oktober 2024 yang lalu. Nah, kita jadi kepengen tahu ini terkait dengan tentunya penghargaan Nobel ini Sastra 2024. Mungkin kita ke Kando Ahmad Muhaimin dulu. Kando, kita pengen tahu kira-kira sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Nobel Sastra itu? Ya, Nobel Sastra itu merupakan penghargaan dari kerajaan Swedia yang sifatnya itu internasional, yang diberikan kepada penulis, sastrawan, sastrawati, sejarawan, lalu filsuf, lalu ada negarawan yang menulis naskah pidato kepada untuk sifatnya itu internasional. Nah, diberikan memang oleh kerajaan Sriwijaya lewat yang namanya Akademi Swedia. Mereka yang mempunyai hak untuk menentukan, terutama di Nobel Sastra ini, terkait dengan siapa yang akan berhak untuk mendapatkan Nobel tersebut. Hadiah Nobel tersebut. Itu sejak kapan sih sudah ada yang namanya Nobel itu kan? Memang sudah lama. 117 tahun lalu. 117 tahun yang lalu. 117 tahun yang lalu lebih Kak. Kan dimulai itu tahun 1901. Dengan masa memang ketika Perang Dunia Pertama itu berhenti. Ada 7 kali masa rongak itu masa nakati. Masa senggang nakati. Tidak ada kegiatan untuk pemberian anugerah karena perang seperti itu. Lalu juga di Perang Dunia Kedua seperti itu. Itu yang
Sisanya sampai ada lagi di tahun 2000, di tahun 2018 itu sempat hadiah Nobel diberikan setahun itu dua pemenang. Dua Karena di pemenang. tahun 2017 itu ada semacam skandal yang Terjadi. terjadi sehingga pada tahun itu tidak diadakan Penghargaan hadiah Nobel. Nobel. Tapi tahun berikutnya Double. bayar double Double. pemenang. Double pemenang gitu Iya. ya. Oke, kita ke Kando Anto. Kando Anto ini merupakan seorang wartawan senior, penyair dan juga dari pengurus Dewan Kesenian Penyair. Artinya baik itu membaca ke puisi juga, tetapi juga penulisnya juga seperti itu kan. Sama seperti Kando Mohaimin ya itu kan. Sebenarnya kalau menurut sebagai penulis nih, itu kira-kira seberapa penting sih sebenarnya hadiah Nobel itu kalau menurut Kando Anto? Sebetulnya kalau kita berbicara masalah Nobel itu penting, tetapi sebagai seorang penulis kita tidak do ini atau tidak berafiliasi ke sana. Yang penting bagaimana kita berkarya untuk bisa menerapkan sistem karya yang baik, yang berkualitas dan memiliki nilai-nilai edukasi yang betul-betul mengarah kepada hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu yang penting, dengan bahasa-bahasa yang baik. Terutama kan kalau saya melihat itu banyak sekali penulis itu dengan bahasa yang kadang-kadang tidak sesuai dengan bahasa Indonesia. Misalnya risiko. Padahal risiko bukan resiko, tapi risiko, risk. Nah itu yang memang harus. Misalnya ada himbauan. Padahal itu bahasa itu salah, imbauan, jadi diimbau. Diimbau. Kemudian ada satu lagi panutan. Padahal bukan panutan, anutan yang dianut, yang diikuti. Itu yang kalau bahasa yang baik. Jadi menulis bahasa yang baik itu akan bisa memberikan kualitas yang baik, sehingga akan bisa menilai kita, oh ini bagus sekali karya ini. Dan bisa juga mengarah kepada pemberian Nobel tadi, itu bisa begitu. Oke. Nah kalau menurut dari Kando ini sendiri, Mohaimin sendiri? Kalau saya berpendapat seperti ini bahwa apapun bentuknya, tetaplah bahwa hadiah Nobel Sastra itu menjadi kebanggaan bagi negara, bangsa dan bahasa tentunya. Karena setelah Kenapa negara, bangsa dan bahasa? iya kaitannya seperti ini bahwa pengakuan kita dari bahasa dulu. Iya. Jadi pengakuan bahasa ibu kita ada di bahasa itu menjadi terangkat di dunia. Karena saya katakan tadi di awal bahwa hadiah Nobel itu ditulis dalam bahasa apapun. Oke. Bahasa apapun. Jadi ketika bahasa, kalau dalam kasus 2004 ini adalah bahasa Korea, bahasa Korea akan lebih dikenal. Karena dipakai oleh Hankang, gitu kan. Nah, kebanggaan negara, jelas itu. Jelas akan dalam banyak kasus ketika seorang itu memperoleh hadiah Nobel itu kan tingkatannya sudah internasional. Jadi akan sangat membanggakan bagi negara dan sastra yang diwakilinya seperti itu. Nah, kaitannya juga dengan di karya. Tentunya kalau kita lihat bahwa di seluruh Nobel itu adalah keseluruhan karya yang dinilai itu. Kalau dalam bahasa Alfred Nobel, pendiri Nobel ini, bahwa karya itu menjadi penting dan menjadi berguna untuk kemanusiaan dengan karya-karya yang sangat bagus dan sangat ideal menurut sastra itu sendiri. Itu. Alfred Nobel. Iya. Itu adalah pencetus daripada menggagas itu sehingga terjadinya yang namanya penghargaan Nobel ini. Ini baru tahu juga, ini mungkin ini menjadi edukasi juga kepada masyarakat. Iya benar. Kan? Nobel itu arti itu bahasa dia nama dia yang diinikan ke sana gitu. Jadi untuk mengingat seperti kan dari di masyarakat ada yang namanya Alfred Nobel yang merupakan penggagas daripada tentunya adanya Nobel ini. Penggagas, pemberi dana. Banyak duitnya ketinya. Jangan itu. Banyak selawat citak ya. Kalau kita tahu kan bahwa Alfred Nobel
Nobel itu kan penemu dinamit. Dinamit. Iya. Kalau awal-awalnya dia mengharapkan dinamit itu digunakan untuk industrialis, tapi nyata-nyatanya dibuat dia untuk kepentingan yang lain. Yang lain. Makanya bukti dia penyesalan dia seperti itu dalam suatu wasiat dia menyebutkan bahwa aku wasiat keuntungan sebagian dari warisan aku ini, wasiat aku ini untuk penghargaan Nobel. Itu di sastra, di kimia, di fisika, di kedokteran, Artinya banyak bidang artinya. Banyak bidang gitu. Untuk dapat Nobel itu. Kalau kenapa aku tadi cerita tentang begitu penting? Kalau kita lihat nilainya itu hadiah Nobel sastra itu bernilai itu 15 miliar. Wah, itu duit aku dicampur kodong ya. Itu yang buat 15 miliar. 15 miliar itu tunai itu. Tunai. Itu miliar rupiah. Miliar rupiah. Miliar rupiah. Dia diberikan Ke rupiah. Ya. Rupiah. 15 miliar rupiah. Oke. Kepada Kang Anto lagi kita kepengen tanya, ngapo Nobel menjadi penghargaan yang paling ditunggu-tunggu? Karena ini yang pertama, itu kan seperti kata Mas Muhaimin tadi, bahwa ketika pencetus itu kecewa dengan apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang lain, maka dia menginginkan ke ini. Nah, penghargaan inilah yang menjadi nilai tunggu dari masyarakat ini sastra. Dan masyarakat sastra itu dia akan berlomba-lomba untuk memberikan karya yang terbaik. Terbaik. Itu. Makanya tidak cuma seperti kata beliau tadi bahwa seseorang itu tidak bisa mengajukan sendiri, oh ini karya aku tolong diberikan penghargaan. Tidak begitu, tetapi ada konsorsium yang bisa memberikan kontribusi ke arah itu. Misalnya ada organisasi sastra yang memang betul-betul diakui. Ini bisa kadang-kadang juga pemerintah yang harus juga memberikan kontribusi itu, sehingga masyarakat luar itu tahu bahwa oh ini ada seniman, ada sastrawan yang memang betul-betul berkualitas. Itu yang paling penting gitu ya. Oke, itu menjadi suatu hal yang sangat penting sekali. Nah, terkait lagi ini ke Kando Muhaimin lagi, Kando. Kan terkait dengan yang namanya penghargaan Nobel ini, pasti kan ada kriteria-kriterianya. Untuk bisa mendapatkan itu, tidak macam katanya ucuk-ucuk langsung bisa nganu dewe gitu kan, bisa apa ngaju ke dewe gitu kan, pasti ada kriteria-kriterianya. Nah, kriteria-kriteria seperti apa ini untuk bisa mendapatkan Nobel tersebut? Jelas kriteria itu bisa kita debatkan, tetapi ada beberapa yang sangat universal, bahwa pertama adalah karya dari sastrawan itu. Kalau dia sastrawan itu pertama itu dia harus bagus. Bagus dalam artian bagus di sini dalam pengertian sastra, seperti itu kan. Apakah dia menggunakan metodologi penulisan seperti apa, teknik seperti apa, sudah itu bagaimana kiprah dan sumbangannya terhadap perbukuan, terhadap stilistik di sastra. Gaya, kalau gaya sudah itu bagaimana dia menyorot isu-isu itu. Apakah isu-isu yang dia tampilkan itu benar-benar universal. Itu yang menjadi isu-isu internasional. Jadi kalaupun dia misalnya mengarang buku percintaan romantis seperti itu, mungkin nggak masuk, nggak dianggap seperti itu. Makanya kalau dalam bahasa di sastra itu, mungkin di bahasa kami di sastra itu, ini termasuk sastra yang serius. Sastra yang serius. Bukan berarti karya-karya yang populer itu tidak memenuhi. Tapi kalau misalnya yang populer itu benar-benar dia mampu memberikan menggetarkan, itu bisa dijadikan patokan penilaian juga bagi komite itu untuk menilai sastrawan yang menulis kisah itu. Baik, ke Kang Anto lagi. Tadi Kang Anto sempat menyinggung bahwa untuk bisa menjadi salah satu orang yang mungkin bisa mendapatkan Nobel, itu kan tidak bisa sendiri-sendiri. Artinya ada konsorsium dan media yang bisa
memberikan kontribusi ke arah itu. Ke arah tersebut. Bisa jadi organisasi sastra yang memang betul-betul komitmen nasional, kemudian bisa memberikan ke keluar, itu bisa jadi kemudian pemerintah juga yang bisa memberikan dorongan moral ke arah itu. Maksudnya, jadi setidaknya orang bisa tahu bahwa memang betul-betul ada sastrawan yang memiliki kualitas karya yang baik. Nah, seperti kata Mas Muhaimin tadi, kalau kita berbicara masalah karya, yang paling penting karya itu bahasa. Bahasa dulu yang ini kan ya. Bahasa ibu, misalnya kita bahasa ibu tadi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini yang seperti apa yang mampu menyentuh nilai-nilai kualitas. Tidak cuma sekedar, tapi isi juga. Isi dan komitmen terhadap nilai-nilai sosial itu yang bisa membangun tulisan itu menjadi karya yang berkualitas. Oke, untuk menjadi memiliki nilai-nilai dan juga karya yang berkualitas. Tadi juga sempat disinggung bahwa harus ada isu yang berkaitan dengan universal. Betul, ya. Contohnya seperti apa mungkin? Misalnya sekarang ini kan ada perang Palestina dengan itu. Nah, kan selama ini kan masyarakat dunia itu seolah-olah tidak peduli dengan itu. Padahal kehancuran Palestina itu tidak sekedar materi, hancur dengan gedung sama itu, tetapi masyarakat, nyawa masyarakat itu yang setiap saat akan bisa dikorbankan. Nah, kita orang-orang yang dekat Palestina tahu bahwa ini bukan main, kejamnya bukan main. Tetapi seperti Amerika atau katakanlah Inggris dan sebagainya itu mereka tidak peduli. Padahal ini luar biasa yang memang patut menjadi sorotan masyarakat dunia. Dengan bahasa yang demikian, karya itu bisa dijadikan, itu bisa jadi bisa jadi penilaian yang terbaik bagi penerima sastra. Penerima sastra, jadi secara universalnya seperti itu. Jadi artinya isu-isu yang memang bisa menyangkut kepada hal-hal yang berkaitan secara meluas begitu ya. Secara universal. Tidak cuma sekedar orang Palestina, tetapi yang namanya nyawa, yang namanya kondisi sosial itu menyangkut orang luas. Masyarakat luas begitu. Lanjut lagi, mungkinkah Indonesia memperoleh Nobel ini? Silakan. Cek Muhaimin tadi. Agak cuman, agak igi apa agak cuman kira-kira? Iya. Pertanyaan bagus itu, Mbak. Artinya kalau kita cerita tentang mungkinkah Indonesia memiliki nantinya kesempatan peluang untuk memperoleh Nobel Sastra. Kalau saya secara pribadi mengungkapkan bahwa itu dapat, bisa. Artinya seperti ini, bahwa kita bandingkan dengan Han Kang saja seperti itu. Han Kang itu di tahun 2016 dia bukunya Vegetarian itu mendapatkan 2017 itu memperoleh hadiah PJ International Booker Prize bukunya itu. Nah, pada kesempatan yang sama penulis Indonesia Eka Kurniawan itu masuk di dalam shortlist. Shortlist itu adalah daftar pendek. Dia sebenarnya bertarung dengan Han Kang ini, Ibu Han Kang ini. Nah, Ibu Han Kang ini yang menang dalam memang itu adalah buku artinya. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kualitas isu yang diambil oleh penulis-penulis Indonesia itu tidak kekurangan gitu. Bahkan kalau kita dalam konteks Indonesia seperti itu, Indonesia dan konten Indonesia dengan beribu pulau dan beribu etnis yang ada. Sudah itu dengan ratusan bahasa, dengan keragaman lainnya yang begitu dahsyat. Itu tidak akan kalah dan kita tidak akan kekurangan bahan seperti itu untuk menuliskannya secara internasional. Nah, jadi ditambah lagi misalnya di lapis kalau saya tidak salah ingat seperti itu. Di 3 tahun berikutnya ada satu penulis Indonesia juga
yang memperoleh yang masuk dalam, tapi daftar panjang dia. Daftar panjang. Daftar Oh, tadi itu yang tadi daftar pendek ya. itu sudah Oke. sudah 3 buku kalau itu. Mm-mm. Kalau yang daftar panjang ini masih belasan buku. Masih belasan buku. Nah, itu penulis Indonesia juga masuk ke sana. Norman Pasaribu. Iya. Dan dia dengan kumpulan cerpennya. Artinya apapun genre yang dipakai oleh Indonesia, katakan seperti itu, penulis Indonesia untuk ikut berperang di dalam kepenulisan internasional, tidak kacang-kacang. Tidak kacang-kacang. Nah, kita kalau melihat dari 2 contoh tadi, bukannya tidak mungkin kita mempunyai peluang, karena toh kita cuma seperti kata Kak Anto tadi nyindir bahwa ini harus ada semacam peta jalan benar kita, peta jalan benar antara proses perencanaan strategis ini ya, yang serius baik dari negara ataupun dari kita itu untuk membentuk bersama-sama bagaimana kita menyiapkan penulis-penulis Indonesia dan karya-karya Indonesia itu lebih tampil kepada internasional. Misalnya mengikuti berbagai festival penerbitan, lalu berbagai ajang buku-buku terbaik. Kayak buku International Booker Prize, ada Dublin, itu kan memberikan kesempatan kepada penulis selain internasional untuk ikut juga berperang dalam kancah itu. Kancah tersebut. Oke, artinya kan kembali ke Mas Santo. Artinya kan kalau seperti dijelaskan oleh Mas Muhaimin tadi, bahwa ketika untuk bisa mendapatkan Nobel itu tadi banyak sebenarnya kita ini tidak ada kacang-kacangan. Nah, tapi sampai sekarang belumkah kita mendapatkan hal tersebut? Nobel? Dari tahun 1901 loh. Iya. Sampai dengan saat ini. Gitu. Ya, saya kira kesempatan itu memang ada. Tetapi karena memang barangkali ada beberapa hal yang belum menyentuh ke sana sehingga kita seolah-olah terabaikan. Padahal tidak. Iya. Nah, seperti kata Mas Muhaimin tadi bahwa ada buku yang terbaik itu seperti apa sih? Apakah dengan tulisan dan isi buku yang terbaik itu juga sesuatu yang baik? Iya. Tetapi yang jelas penerbitan juga harus mendukung itu yang baik. Penerbitan? Iya, penerbitan. Misalnya buku penerbitan dengan pola-pola yang baik, dengan tulisan yang baik, kemudian dengan format yang baik, lalu dengan ilustrasi buku yang baik, itu juga bisa menentukan kualitas buku itu luar biasa baiknya. Nah, itu satu. Kemudian dari sisi buku, dari sisi sosial kata beliau tadi, selain persoalan Palestina, ada persoalan mendasar yang diinikan oleh kita. Sekarang ini Indonesia itu dibicarakan mampu nggak untuk mengatasi suasana korupsi di negeri ini. Oke. Terkait korupsi ya. Kalau sekarang kita berbicara masalah korupsi, tentu kita bisa juga berbicara tentang akar persoalan yang menjadi korupsi saat ini. Apa misalnya? Misalnya ada pemilihan umum, pemilihan pilkada, misalnya begitu ya. Ada serangan pajak yang memberikan uang segala macam itu. Ketika nanti dia sudah jadi, dia ingin mengembalikan uang itu, dari mana uang itu dikembalikan? Kalau tidak mencuri lagi. Artinya ini isu seperti ini bisa diangkat. Bagus, ini bisa diangkat. Bisa ini itu karena tidak cuma di Indonesia, di negara lain pun bisa juga seperti itu. Makanya ini menyentuh masyarakat luas. Yang kata Muhammad tadi. Nah, jadi isu-isu yang bisa diketengahkan dalam tulisan itu bisa menyentuh ke masyarakat, bukan masyarakat kita saja, tetapi juga masyarakat luar. Karena manusia itu pada hakikatnya sama loh. Sama rasa dicubit, sama sakit, makanya juga enak sama-sama. Kalau dia lucu ketawanya sama-sama juga. Sebetulnya yang membedakan kita itu cuma kultur, kebiasaan sehari-hari itu yang membedakan. Tetapi kalau kesamaan nilai, saya kira sama manusia sama. Bangsa apapun sama, saya kira itu ininya. Makanya dalam tulisan itu ketika dia menjelaskan tentang persoalan kedirian di masyarakatnya, maka ini memang perlu diangkat ke permukaan gitu. Saya juga kepingin nanti nulis tentang ini,
tentang hal yang seperti ini. Seperti itu, oke. Kenapa kita belum lepas dari korupsi? Karena masyarakatnya juga ingin dikorupsi. Oh, oke, baik. Ke Mas Muhaimin lagi Ya. nih, Mas Muhaimin. Kira-kira dari 1901 atau cek kayak tadi sampai dengan sekarang ini katanya Indonesia belum ya, tapi memiliki kans untuk bisa mendapatkan hal tersebut. Apa sih sebenarnya yang menjadi kendalanya sampai mungkin kita belum sampai mendapatkan Iya. Nobel tersebut? Pertama, dari jumlah penerbitan Jumlah penerbitan. jumlah penerbitan buku-buku novel, buku-buku tambah lagi puisi, buku-buku cerita cerpen pendek itu masih sangat sedikit untuk yang dialihbahasakan ke dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nah oke. itu jadi sangat penting karena misalnya tadi persyaratan International Booker Prize itu harus dalam buku harus tulis dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nah sudah itu bahwa kalau kita cerita tentang sedikitnya itu akan bicara lagi kenapa sedikit seperti itu kan? Iya. Nah memang haruslah negara dalam hal ini, tambah lagi kan sekarang sudah ada Kementerian Kebudayaan itu memberikan intervensi dana katakanlah yang untuk proses penerjemahan karya-karya itu. Nah itu pertama. Sudah itu kedua, lebih banyak keikutsertaan kita gitu ke dalam misalnya festival-festival internasional buku penerbit. Misalnya yang diadakan oleh Jerman, diadakan oleh Inggris, pokoknya di luar. Artinya kita harus lebih banyak menampilkan, mempromosikan karya-karya dari penulis Indonesia seperti itu. Nah, kalau itu akan lebih banyak dilihat orang-orang di luar sana seperti itu. Dan lalu kita juga harus punya peta jalan, sebuah rencana yang strategis untuk bagaimana Indonesia bisa merebut Nobel tersebut. Nobel sastra itu. Kalau kita lihat ada dulu penulis Indonesia. Itu Pramudia Anantatur. Itu lewat teknologi bumi manusia itu sangat dahsyat. Nah, di dalam informasi yang secara internasional, dia itu secara informal walaupun rahasia dari publikasi nominasi itu masih dipegang selama 50 tahun oleh Akademi Swedia, tetapi santer diberitakan digadang-gadang bahwa Pramudia Anantatur itu di tahun di penghujung 90 sampai 2006, 2007 dia wafat. Itu pernah 4 kali dia diinformasikan dia akan jadi kandidat. Walaupun itu informal, tapi dari pemberitaan yang resmi di surat kabar itu bahwa Pramudia Anantatur sebagai salah satu kandidat. Mungkin kita akan tahunya itu nanti ke 20 tahun secara resminya. Tetapi santer di pemberitaan memang seperti itu. Artinya tuh bahwa kita memang sudah dari dulu udah punya kandidat-kandidat penulis-penulis yang hebat. Memang seperti yang dibilang Kak Anto tadi bahwa peran kelembagaan itu harus juga kuat, penting. Kita mungkin tidak cerita lagi tentang isi, karena udah tahu gitu. Tapi bagaimana kita punya strategi untuk lebih mempromosikan, sosialisasikan karya-karya ini, karya-karya penulis Indonesia itu kepada tingkatan dunia. Biar seperti hanya Korea Selatan yang disebutkan. Jadi artinya peran pemerintah itu sangat penting. Jelas itu. Peran negara gitu kan. Peran negara. Artinya misalnya seperti ini. Saya ambil contohkan Hankang tadi. Hankang itu ketika dia diberitakan mendapatkan hadiah Nobel, itu besoknya Kementerian Kebudayaan Korea Selatan itu sudah mencanangkan bahwa akan ada proses penambahan 50 miliar won untuk memperkenalkan sastra Korea seperti itu. Nah,
itu bagi Indonesia satu hal yang sangat dahsyat seperti itu kan. Kita akan lagi diserang bukan saja K-pop atau K-beauty, nanti kita tapi akan dalam bentuk diserang tulisan sastra juga oleh sastra juga seperti itu, karena dia sudah mencanangkan seperti itu. Nah, itu yang sudah itu dari jumlah antusias masyarakatnya. 2 hari, satu hari setelah Hankang diumumkan, itu masyarakatnya itu berbondong-bondong untuk membeli buku Hankang itu. 500 itu ribu. pergerakan daripada pemerintahnya sendiri ya, untuk bisa menggerak masyarakat. Jadi mereka sudah menggerakkan itu. Jadi bagaimana mereka rasa bangga, rasa punya kebalas yang luar biasa, apresiasi yang luar biasa. Dan itu ada semacam strategi artinya tuh intervensi yang benar-benar mereka itu peduli terhadap Jadi artinya rasa nasionalisnya juga terbentuk juga dari itu. Jelas itu. Jadi kehidupan manusia itu kan dilepas dari masalah sosial dan masalah politik. Jadi secara politis pemerintah bisa juga memberikan kontribusi ke arah itu. Artinya bukan politik ini, tapi politis sastra yang untuk bisa memberikan nilai ini menjadi nilai tambah bagi masyarakat yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Oke. Baik, kita tahan dulu. Bakal kita lanjutkan setelah kita dengarkan dulu yang Siko ini. Wah, ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya. 5 minutes later. Jam berapa nih? Tugasku. Tidak, deadline-ku. Tidak. Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Loh, kok udah rapi sih meja Mohen? Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko. Duh, kebiasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu. Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada. Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong. Iya, hilaf. Dulu saatnya kita meloi, berengkes, berkelakar sambil nyampe ke pesan di 88,4 MHz. Buang sampah. Ai cacam sampah pelombokan. Dadi jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ada. Gaya, oi gaya. Iyo, Yai ngapo tuh jeget-jeget tuh Yai? Cak Jangan. segian manggil wong cantik nih. Ini nak, coba selik. Sampah di mana-mana. Cacam. Ay, Yai, bagus lah menterjingok cak ini. Bagus. Artistik rumah kita jadi kejingokannya. Bagus. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus? Ya cacam. Jadi nak mak mano ya itu kendaknya. Ya bersih ke. Pokoknya aku dak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah. Yo, Yai siap. Dan besoknya, Gaya, woi gaya. Lah ngapo pula oh Yai terjeget-jeget siang bolong mainnya gini. Oi gaya, ngapo pulo aku sedang tidur nih, ada di jabo rumah. Nah, apa ya ini amnesia?
Ujiai kemarin kan segala sampah dibersihkan, termasuk barang tua yang tidak terpakai lagi dipindah ke tempat sampah. Ya dak? Aku tuh nyuruh cuman sampah dan barang bekas baik. Jangan sama aku nyong. Oke, masih di 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih di dialog interaktif ya di dalam studio. Di mana dodolur silakan baik kalau nak bertanya langsung dengan para narasumber kita di line telepon 0711 35 1656 terkait tema kita di hari ini adalah Nobel Sastra 2024. Nah, kita lanjut lagi masih dengan dua narasumber kita. Ada Kando kita Ahmad Muhaimin dan Kando Anto Narasoma. Kita ke Kang Anto lagi, Kang Anto. Kita pengen tahu Kang Anto, kenapa kok Hankang itu bisa menang? Apa yang menjadi inian dari panitia itu bisa menentukan Hankang itu menang? Kalau menurut Kang Anto sebagai seorang penulis. Dalam kesempatan ini bukan berpihak atau tidak berpihak. Iya. Tetapi yang jelas dia melihat karya itu, sebab si Hankang ini punya kelebihan. Kalau misalnya seseorang tulis dengan bahasa-bahasa yang biasa, tetapi nilai estetika bahasanya menjadi perhatian para pengamat ketika itu. Sehingga pada vegetarian ini dapat 2 kali penghargaan ya. Ada vegetarian dari itu ya. Ini Nobel yang pertama ini. Karena memang dari penyajian bahasa ada nilai-nilai estetika yang tinggi di sana. Selain menerjemahkan isi di dalam buku-bukunya vegetarian itu, sehingga orang itu menetapkan wah ini luar biasa dibandingkan dengan yang lain gitu. Itu yang mendapat itu. Oke. Dan memang dia potensial sekali seperti Kim Jong Il ya, dia penulis juga, dia mengatakan dia mengakui bahwa Hankang ini luar biasa, ini bakatnya memang luar biasa. Luar biasa. Makanya itu dia ya dengan izin Tuhan dari Allah dia mendapat penghargaan Nobel tersebut. Kalau menurut Kang Muhaimin sendiri, itu kan menurut Kang Tok nih sebagai penulis juga, Kang Muhaimin ini sendiri kan juga merupakan seorang penulis. Kenapa Hankang yang bisa menjadi? Kalau aku pengen ngutip pernyataan dari Komisi Nobel Dewe, Komite Nobel Dewe, yang menyebutkan bahwa kemenangan Hankang adalah dengan prosa puitisnya yang intens. Oke, bahasa puitisnya yang indah. Prosa puitis. Jadi menulis dalam bentuk prosa puitis yang intens dalam menghadapi trauma sejarah, dan kerapuhan manusia. Kalau kita jengok dari sejarah, kenapa itu bisa muncul tentang prosa puitis tadi. Lalu dengan kerapuhan manusia, juga dengan trauma sejarah. Kalau dijengok dewek dari dilihat sendiri dari karya-karya Hankang, vegetarian misalnya, lalu pelajaran ini aku Indonesia di vegetarian, pelajaran bahasa Yunani. Buku dia deh. Sudah itu di Human Art dan sudah itu di yang terbaru adalah kita tidak berpisah. Kita tidak berpisah. Yang terbaru itu. Jadi di situ disebutkan bahwa dengan bahasa-bahasa yang prosa puitis lah mereka itu bisa memperoleh Nobel tersebut dengan yang jelas sangat lain, berbeda dan unik dibandingkan dengan pemenang-pemenang terdahulu. Nah, kalau kita tengok juga sejarah itu tidak lepas dari sejarah Hankang Dewe. Di umur 12 tahun dia sudah pindah dari kampung dia yang penuh peperangan, pemberontakan seperti itu. Kita tahan dulu. Ini kayaknya sudah ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini pasti dengan Gun ya. Iya. Pak Yugun, diaturi nak bertanya dengan narasumber kita terkait dengan tema kita hari ini adalah Nobel Sastra 2024. Nak bertanya dikit.
siapa? antara perbedaan dengan persamaan kan? Perbedaan dan persamaan. Antara Hamka dengan W.S. Rendra kira-kira ada apa tidak? Hamka dan W.S. Rendra. Oke. Kan sama-sama itu penyair katakanlah kan. Mungkin kan. Oke. Sudah itu ada juga yang terbaru kan Suparjo. Siapa itu lupa aku kan. Sujiwo Tejo? Bukan, ada Suparjo juga. Mau jomnya lupa aku, punya tukang puisi juga dia. Kan karya-karyanya itu kan bagus juga kan. Karya-karyanya bagus juga. Mungkin ada persamaan atau perbedaan dari karya mereka itu kan. Oke. Itu Bece. Pak Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cik Gun ya yang ada di Betung ya. Gun yang ada di Betung. Oke, kita terima dulu lagi. Ada siapa lagi yang nak gabung? Oke, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Pak Yos. Pak Yos di mana Pak Yos? Di Kalidoni. Di Kalidoni. Oke, silakan Pak Yos pertanyaannya. Ini nak nanya dengan narasumber Cek. Iya. Ini kan temanya apa Cek? Nobel Cek. Iya, Nobel Sastra Jadi, 2024. Ada penulisnya kan? Iya. Nah, ini pasti ada next generasinya kan? Next generasi, oke. Oke. Di sini kami tanya ke dari awal Cek dasar. Ini temuan di sekolah ataupun di lapangan Cek. Ada anak-anak SD, SMP itu kami tanya YD itu tidak tahu. Jadi macam mana dia bakal nak menjadi penulis sedangkan YD baik tidak paham. Nah jadi di sini fungsi guru bahasa Indonesia itu kemana? Oke. Jadi baik itu anak SD, SMP boleh dicek. Kalau pengen tahu, tanya apa yang dimaksud dengan YD. Bingung dia pasti. Ejaan yang disempurnakan. Kalau dulu kan kita ada YD bajakan kan, Indonesia. Tapi di sini di sekolah itu kurang dijelaskan oleh guru. Itu macam mana solusinya untuk anak-anak SD, SMP bahkan SMA. Oke. Dibaca ya. Oke, Terima kasih Cak ya. Terima kasih Pak Yos ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sudah 2 penanya. Kita mungkin kalau untuk ini ke Kang Anto dulu karena ini berkaitan dengan sastra ini nanya mengenai katanya puisi-puisi dari kayak W.S. Rendra dan juga Buya Hamka. Apa sih sebenarnya persamaan dan perbedaannya? Kalau saya melihat Buya Hamka itu bukan puisi ya, tetapi dia cerpen, cerita pendek dan juga novel. Sementara W.S. Rendra membuat cerpen itu sedikit-sedikit sekali, sementara puisi memang luar biasa. Tetapi dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Kalau bahasa-bahasa si Hamka, itu dia lebih menuturkan kepada nilai-nilai estetika ke dalam isi yang disampaikan. Misalnya di bawah bulan Ka'bah, ini dia. Tenggelamnya kapal Panderwick gitu. Nah, tenggelamnya kapal Panderwick itu dia menceritakan tuh Zainuddin dengan perempuan itu bukan main. Dia menuturkan kisah itu memang betul-betul seolah-olah kita tuh melihat ini melihat dari kaca bening peristiwa yang terlihat oleh kita. Sehingga betul-betul luar biasa itu ininya. Sementara Rendra dia lebih kritik sosial dibanding dibanding Buya Hamka. Kalau W.S. Rendra dia lebih mengutamakan tentang puisi-puisi yang bahasanya bahasa ini verbal, bahasa langsung nyentuh itu. Hei, kalian seperti apa? Apa kalian begitu dengan ungkapan daya ungkapnya seperti itu. Oke, itu beda sekali itu perbedaannya seperti di situ. Jadi arti kalau persamaan tidak ada? Ya sama-sama penulis lah. Sama-sama penulis saja. Tapi kan yang namanya itu punya ciri masing-masing seseorang itu. Nah kemudian seperti ditanya yang tadi tentang bahasa ya. Nah sebetulnya kalau kita kepingin menulis itu kita harus menguasai kata di dalam bahasa. Kata kalau itu kamu coba buka di kamus besar bahasa Indonesia. Nah jadi kata-kata itu yang perlu kita pahami sehingga ketika kita menulis itu kita akan menjadi kalimat yang baik. Kenapa? Dengan kata yang baik. Tetapi kalau kita menggunakan satu kata yang salah dalam satu kalimat, sedikit bisa menyalahkan kalimat yang ini. Misalnya suatu resiko yang besar kalau kita bergantungan di mobil truk ketika dia berjalan di jalan raya.
bisa jadi kita akan jatuh dan akan terlindas oleh mobil di belakang mobil truk itu. Yang artinya risiko, bukan resiko, tapi risiko. Jadi bukan resiko tapi risiko, risk itu dia dari anutan bahasa Inggris. Makanya kita harus betul-betul paham tuh dengan kata-kata untuk bisa menuliskan dalam bahasa yang baik yang benar. Karena kalau kita berbicara masalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dia menghimpun kata-kata yang benar. Seperti tadi saya katakan himbauan. Menjadi himbauan itu kan bukan himbauan tapi imbauan yang diimbau. Nah, itu yang memang perlu yang perlu diperhatikan oleh masyarakat kita. Tapi kadang-kadang dari pihak polisian juga himbauan kepada masyarakat, bukan imbauan tapi himbauan. Nah, ini perlu Apakah ini karena ketidaktahuan? Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi ini yang namanya kesalahan yang diulang-ulang gitu. Yang terus diulang-ulang. Sekarang ke Kando Muhaimin lagi. Ini kan tadi Pak Yos ini sudah sempat disinggung oleh Kando Anto terkait dengan pertanyaan dari Pak Yos yang ada di Kaledoni. Katanya adanya temuan di lapangan di mana kan kita berharap ini bisa menjadi next generasi bagi para penulis-penulis selanjutnya nih. Kalau yang sekarang kan mungkin kan akan terus bergeser nih kan. Nah, tetapi ditemukan di lapangan bahwa penulis anak-anak dari SD, SMP, SMA tuh malahan mereka tidak mengerti fungsi dari EYD itu sendiri. Nah, ini apa yang salah? What's wrong about it? Ya, itu bahasa Inggris itu bahasa komunis itu kayak gitu. Nah, dia tuh Rikan. Kalau aku jawabnya dari bahwa hal yang paling penting dalam kita menulis itu adalah bahasa. Kalau EYD itu kan hal yang sangat teknis. Pertama itu adalah kalau kita cerita tentang menulis itu adalah minat dulu, keinginan mereka untuk menulis. Setelah itu ketika mereka lalu tuliskan apa yang mereka mau, seperti itu. Kalaupun nanti ada kesalahan, kita belajar lagi. Kita belajar. Lalu jangan dulu ditentukan bahwa mereka harus menulis puisi, mereka harus menulis prosa, mereka harus menulis karya-karya esai, seperti itu. Itu dilepas dulu. Jadi ketika mereka sudah mempunyai minat terhadap menulis, lalu proses pengarahannya itu akan menjadi lebih mudah. Nah, masalah-masalah teknis, bagaimana menulis, bagaimana menggunakan EYD seperti itu, itu akan kita buat belakangan seperti itu. Nah, jangankan anak-anak SMP disebutkan oleh Pak Yus tadi. Pak Yus tadi. Kawan-kawan yang sudah lebih dewasa itu kan masih juga belepotan, kira-kira seperti itu kalau dalam menulis itu. Artinya yang penting di tulisan itu ketika dia bentuknya itu esai, bentuknya itu puisi, baik itu bentuknya itu prosa seperti itu harus benar-benar jelas apa yang dia inginkan, apa yang hendak dia sampaikan ditulis. Itu yang penting. Itu yang paling penting ya dalam ini ya. Sekarang kita kembali kepada tentunya untuk bisa mendapatkan Nobel tadi sudah disebutkan ada sebenarnya penulis-penulis Indonesia sendiri itu tidak kalah loh dengan penulis luar negeri begitu kan. Jadi ada yang jangka pendek tadi yang sampai jangka panjang begitu ya, sudah sampai seperti itu. Nah, apakah di Indonesia sendiri kan tadi katanya ini nggak bisa nih kalau ucuk-ucuk langsung kita yang ngajuin gitu kan, tapi harus ada konsesarium tadi. Di Indonesia sendiri adakah itu konsesarium itu untuk mengajukan hal tersebut kan? Ini mungkin karena bakat-bakat yang pengen mana tahu kayak gitu kan, ini tulisannya bagus kayak itu. Yang mempunyai hak untuk mengajukan hadiah Nobel itu pertama itu adalah anggota komite dari Akademi Swedia Dewe. Itu pertama. Kedua itu adalah kata Anto tadi, institusi yang mempunyai misi yang sama dengan Nobel Sastra. Misalnya kalau bisa disebutkan kalau di dunia ini adalah misalnya PEN Internasional, itu koalisi penulis internasional. Nah, itu bisa dia ngadain.
sudah itu pemenang tahun lalu. Iya. Nah, jadi kalau kita cerita tentang pemenang tahun lalu, Korea Selatan itu mempunyai peluang yang lebih besar. Karena Hankang masih sangat muda. Iya. Muda. Dia bisa setiap tahun itu mengajukan siapa yang berhak untuk mendapatkan hadiah Nobel. Nah, itu kan dahsyat kan. Itu kemenangan secara politik budayanya di situ. Kenapa kita makanya kawan-kawan yang di Eropa itu sekarang tuh agak juga khawatir karena akan ada lagi ini calon dari Asia yang harus diperhitungkan. Karena kalau kita cerita tentang Asia tuh baru 4 negara yang memperoleh hadiah Nobel. Pertama adalah India lewat Rabindranath Tagore, lalu Kobata Yasuhari dari Jepang, lalu Kenzaburo Oe itu dari dari Jepang juga, lalu juga Moyan yang dari Cina, lalu adalah Gao Xinjiang yang dari Cina Prancis, dia punya. Nah, baru terakhir adalah Korea Selatan. Nah, kita kan tadi sudah nyinggung bahwa jadi bahasa-bahasa di Nusantara, di Asia ini itu akan diwakili oleh bahasa India, Bengali dalam arti dalam hal ini di Rabindranath Tagore, lalu Jepang, lalu Cina, lalu Korea Selatan. Nah, kita kan secara kebahasaan kan nanti pingin juga bahwa ada kebanggaan begitu ya. Bahasa Indonesia itu muncul dalam kancah dunia. Dalam kancah dunia. Itu yang jadi kalau cerita tentang kriteria tadi seperti itu. Nah, kalau pemerintah sendiri bagaimana perannya untuk hal ini? Pemerintah sendiri itu kan ada yang namanya itu badan penelitian. Kalau dulu sebut dengan LIPI. Sekarang itu BRIN kan? BRIN. Saya tidak tahu BRIN sekarang itu. Sama dengan LIPI dulu. Dengan LIPI dulu. Gitu kan. LIPI itu kita cerita. Mempunyai benar-benar dia itu di budayaan. Itu punya slot sendiri dia yang bisa untuk mengajukan persyaratan itu. Nah, mekanismenya kan seperti tadi kan, Bang. Misalnya di bulan itu panitia penerimaan hadiah Nobel itu berkirim surat kepada seluruh yang mempunyai hak tadi. Lalu pada bulan Februari itu mereka akan menerima itu. Lalu mereka akan menilai, itu dipilih ratusan yang memenuhi persyaratan. Lalu mereka akan milih lagi yang lebih kecil. Lalu di bulan September itu mereka akan bersidang. Di bulan Oktober itu biasanya mereka sudah memperoleh nama. Seperti itu. Nah, artinya kalau kita cerita tentang peluang kesempatan, seluruh negara itu punya kesempatan tersebut. Tapi apakah sastra Indonesia itu menjadi dimonitor dan masuk dalam liputan mereka itu penting gitu. Itu yang penting. Makanya saya katakan tadi bahwa pengenalan sastra Indonesia, sosialisasi sastra Indonesia, dan proses advokasi sastra Indonesia itu harus benar-benar gencar di luar. Karena banyak penulis kita ini banyak loh sebetulnya. Penulisnya dan bagus-bagus, tetapi karena belum ada rel ke sana, maka mereka itu seolah-olah tidak ada sama sekali. Itu yang kita sesalkan. Oke, jadi artinya memiliki harapan tertentu ya. Satu contoh, mereka punya karya banyak nih, tapi karena nggak punya duit nggak bisa mencetak buku. Padahal karyanya bagus-bagus. Itu banyak sekali artinya kawan-kawan yang seperti itu. Itu harusnya menjadi perhatian. Nah, sebetulnya begitu. Karena di luar itu, Mas Muhammad, di Malaysia, kemudian di Singapura atau di Thailand, itu waktu kami ke sana itu setiap seniman sastra itu mereka mendapat setiap bulan mendapat dari pemerintah. Setempat itu yang ini tuh. Itu makanya kita berharap bagaimana kita bisa memberikan kontribusi ke arah itu, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan sastra dan kepentingan nasional tentang bahasa itu mesti jadi perhatian betul oleh pemerintah.
Oke, baik. Ini sudah kita ada di penghujung kebersamaan ndak terasa kita ngoceh-ngoceh, kita berkelakar, kita ngobrol di dialog interaktif dalam studio ini dengan tema Nobel Sastra 2024 ini sudah ada di penghujung kebersamaan. Mungkin sebelum kita menutup mengakhiri kebersamaan ini sebagai closing statement menjadi pesan dan juga harapannya. Silakan Kang Anto dulu. Nah, saya berharap kepada penulis-penulis muda, kalau Anda tuh memiliki kemampuan untuk menulis yang terbaik, maka cobalah datang ke sini, kan kita ada link di sini ya, di RRI. Nah, nanti RRI bisa memberikan ke siapa sastrawan mana yang bisa dinikahan, sehingga mereka akan bisa terekspos keluar, sehingga namanya bisa dikenal oleh masyarakat. Itu saja. Oke, baik. Silakan Kang Muhaimin. Kalau aku seperti ini bahwa selamat datang dulu kepada Kementerian Kebudayaan. Saking kupikir akan sangat bagus bahwa dengan kepemimpinan Pak Fadlizon. Pak Fadlizon itu adalah ahli sastra Rusia. Itu dia tamatan dari UI, sastra Rusia. Nah, dia mempunyai visi dunia bahwa untuk menjadikan ibu kota Indonesia itu menjadi ibu kota budaya. Nah, jadi kepalang kalau kita anukan ke konteks Nobel seperti itu, peran negara itu harus lebih dimaksimalkan. Dengan pertama misalnya memfasilitasi seluruh proses penerjemahan ke bahasa dunia. Lalu juga pada tingkatan daerah mengembangkan, memfasilitasi kawan-kawan jaringan. Kawan-kawan jaringan artinya yang mempunyai lembaga-lembaga yang memang bergerak di bidang kebudayaan. Kalau misalnya di Sumatera Selatan punya Dewan Kesenian seperti itu harus lebih diintervensi oleh negara, lebih diberi kesempatan modal lah untuk mengembangkan mereka. Ini daerah kamu seperti ini harus mempunyai harus sesuai dengan misi-misi Kementerian Kebudayaan. Itu jadi penting. Oke, jadi itu pesannya ya. Oke, baik. Dodolurku di mana berada, terima kasih untuk kedua kakanda kami ini yang sudah hadir di studio Perempat RRI Palembang di dialog interaktif dalam studio dengan tema Nobel Sastra 2024 bersama kedua narasumber kita, ada Kando kita Ahmad Muhaimin dan Kando Anto Narasoma. Terima kasih, semoga baik. Apa yang kita apa yang kita bicarakan hari ini setidak-tidaknya menjadi menjadi literasi juga, menjadi informasi yang luar biasa untuk tentunya para pendengar kita. Mana tahu Cak Uji, Kando-Kando berdua ini tadi bahwa ada sebenarnya bibit-bibit yang luar biasa dari sini yang akan muncul ke depan dan kita juga berharap agar tentunya ini didengarkan oleh pemerintah dan pemerintah bisa menjadi menjadi perpanjang tanganan untuk bisa menunjukkan bahwa Indonesia ini mampu untuk bisa memperoleh yang namanya Nobel. Semoga Pak Menteri Fadlizon mendengar ini. Amin, insyaallah ya. Baik, tak terasa akhirnya kita ada di penghujung kebersamaan. Pepatah bijak mengatakan tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari. Kita akhiri baik kebersamaan dan juga perbincangan kita di kesempatan siang hari ini. Bubur sumsum dimakan pakai kuah pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan.